Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau ingin hanya jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi, kisah cinta kita Halo Besti Onichan, bertemu lagi dengan kita. Saya Jimmy Maulidia Dan saya Ida Sadia di Onichan Podcast Sekalitas Tanpa Batas. Gimana nih Besti Onichan? Pasti kalian nunggu-nunggu kan podcast kita? Pasti dong, pasti kalian penasaran dengan bintang tamu kita hari ini siapa? Dan Pasti kalian gak sabar ya bintang tamu kita kali ini siapa? Yang pasti tahu gak Besti Onichan? Bintang tamu kita kali ini mantan pramugari loh. Iya, tapi kenapa mantan? Soalnya sekarang menjadi relawan Besti Onichan. ya ampun, mulia sekali ya. Iya. Dia membantu ODGJ yang di jalanan. ODGJ ya. ODGJ. Iya, iya. Selain ODGJ, membantu siapa lagi? Membantu ODGJ yang di jalanan, terus membantu ODGJ yang mengandung sampai ODGJ-nya melahirkan. Oh, Besti Onichan. Ya ampun, pasti kalian penasaran gak sih siapa Pasti. bintang tamunya kali ini? Ya, sabar gak sih Besti Onichan yang di rumah? Gak Pasti gak sabar kan? Oke, kita sambut Besti Onichan kita kali ini di Onichan Podcast Teh Novianti Pratiwi. Sekali terima kasih. Oh iya, dengan siapa Teh Novi kali ini? Ini saya sekarang hadir di sini bersama dengan pengasuh saya. Oh, ini juga anak yang diasuhnya ya? Ini salah satu anak yang saya rawat. Oh, gemas sekali ya Besti Onichan. Apa kabarnya? Baik, Novi? alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi kita manggilnya apa nih? Mbak, Ibu? Mbak aja. Oh. Teh Novi aja. Oh, Teh Novi aja ya, Teh Novi. Ini dengan Ibu Ropiko. Oh, Ibu Ropiko. Pengasuhnya Teh Novi ya? Ya. Teh Novi nih, dengar-dengar mantan pramugari ya? Iya, Kok betul. bisa sih jadi mantan pramugari, gak mantan hati? Jadi ceritanya tuh dulu saya sempat beberapa tahun menjadi pramugari. Iya. Namun pada awal tahun 2020-an saya bergerak hati untuk menjadi seorang relawan dan lebih fokus lebih apa ya, lebih memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perlakuan khusus gitu seperti ODGJ. Bahkan kan banyak ya yang sekarang ODGJ yang melahirkan gitu yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Jadi saya miris gitu melihatnya. Sayang sekali ya, Iya, Besti. Makanya saya rela resign dari profesi saya sebagai pramugari dan ya sekarang saya saat ini menjadi relawan gitu. Mulia sekali ya, Masya Besti Allah. Onichan. Ada gak sih yang mau kayak Teh Novi? Pasti dong, apalagi udah cantik. Terima kasih Baik, yang ya. mulia. Tapi tahu gak Besti Onichan? Tahu gak Besti Onichan yang di rumah? Kita punya sesuatu klip yang sangat viral, tahu Besti Onichan. Oh iya ya, trending juga. Iya, yang Sosial media. booming sekali Besti. Ya, kita lihat cuplikannya. Ibu, tolong Ibu, saya mohon pengertian ke Ibu. Saya lebih baik sujud di kaki Ibu daripada saya harus menyerahkan anak-anak saya ke Divas, Ibu. Tolong pengertian dan keadilannya Ibu. Kenapa enggak? Kenapa sih itu sampai mohon-mohon seperti itu, sampai sujud-sujud seperti itu? Oke, jadi itu kejadiannya pada saat itu ada pihak berwajib ya dari Dinas Sosial, Kemensos dan
pihak kepolisian datang ke tempat saya untuk mengamankan anak-anak yang saya rawat pada saat itu. Namun pada saat kejadian saya tidak ada di lokasi. Jadi waktu itu saya dapat kabar dari Ibu Rofiko. Saya ditelepon dari sama Ibu Rofiko. Jadi gimana ceritanya? Jadi waktu itu tiba-tiba ada dari pihak berwajib yang datang ke rumah. Karena saya kaget dong, ketakutan. Apalagi orang yang datangnya itu bukan 1 atau 2 orang, tapi hampir 30 orang, banyak banget. Jadi saya ketakutan, jadi saya disuruh langsung nelfon Nopi. Pertama nggak diangkat sama Nopinya, terus yang kedua alhamdulillahnya diangkat. Langsung saya kasihkan teleponnya ke pihak berwajib, jadi pihak berwajib yang langsung bisa datang. Tidak begitu. Jadi waktu itu saya menerima telepon bahwa anak-anak akan diamankan oleh pihak berwajib. Saya kaget dong, karena kan posisi saya sedang lagi di luar tuh, lagi tugas di luar. Saya bilang ke pihak Binsos, Pak jangan dulu diambil anak-anak saya lagi di luar. Sebentar lagi saya menuju lokasi, biar saya langsung yang menghadapi Bapak itu. Pada saat itu juga saya langsung menuju ke lokasinya, ke rumah saya, dan ya terjadilah kejadian yang seperti tadi di video. Saya mohon agar anak-anak saya tidak dibawa, karena ya saya tentunya sakit hati dan kecewa dong Bu. Anak-anak yang selama ini saya urus tiba-tiba dibawa sama pihak berwajib begitu. Tapi mohon maaf ya Nopi, panggilannya kita Besti aja ya Besti. Oh, Besti. Karena kita masih muda, jangan ibu Ya, Besti. Oke. Dan Nopi tadi langsung kok setelah ditelepon oleh pengasuh Iya langsung, saya pada saat itu juga langsung menuju ke lokasi, langsung pulang dan dia menghadapi para orang-orang dari dinas sosial. Kenapa, kalau boleh tahu nih ya Besti dan Nopi, kenapa bisa pihak berwajib itu datang ke kediaman Nopi? Itu karena ya dengan alasan mereka akan mengamankan para anak-anak yang saya urus. Jadi mungkin itu bisa dijelaskan ya langsung oleh kuasa hukum saya. Oh boleh kuasa hukum Iya ada ya. Boleh dipanggil sih? Boleh ibu ini. Silakan Ibu Li, silakan kita panggil Ibu Li ini sebagai penguasa hukum Nopi. Iya betul. Halo. Baik, kali ini cantik sekali. Bu Lini kembarannya Mak ini ya? Bisa. Masih bisa nyanyi dong. Bisa nanti ya. Oh, tapi mau deh sekarang boleh nggak? Jangan dong. Oh. Kalian kalem ya. Ih, tahu aja ya Bu Lini. Dan nanti kita di belakang layar ya Bu Lini ya. Boleh ya, bisa dibicarakan nanti ya Ibu. Boleh. Oke baik. Kembali ya Bu Lini. Kenapa pihak Dinsos atau Kemensos bisa tahu mengenai ada anak asuh di situ? Ya. Kalau kita lihat dari story kemarin, cerita kemarin pihak berwajib itu meminta untuk Mbak Nopi ini menunjukkan legalitasnya karena yang ini belum terdaftar legalitasnya di pemerintahan. Jadi kalau misalkan menurut saya itu bersifat administratif ya, tapi kalau melakukan tindakan seperti itu menurut saya itu dalam tanda kutip berlebihan gitu kalau dia Sangat-sangat shock berarti ya. Iya betul. Keterlaluan sekali. Ngomong-ngomong nih, legalitas ya, legalitas. Memangnya di kediamannya Nopi ini belum ada legalitasnya atau bagaimana nih, mohon maaf? Sebenarnya kan itu ada 2 rumah ya. Yang satu sudah termasuk yayasan, sudah termasuk legalitasnya, yang satunya belum. Nah, saya pikir dengan adanya yayasan itu tidak akan ada kejadian seperti ini. Ternyata malah dua-duanya diminta untuk dilegalitaskan. Makanya ada pengambilan anak-anak seperti itu. Seperti itu. Jadi ada berapa yang diambil sama pihak Dinsos? Tetap Totalnya ada 10. Totalnya 10. Jadi dari 2 rumah itu 10 anak yang dibawanya. Enggak, jadi dari 2 rumah itu, jadi semuanya saya mengurus anak itu totalnya ada 17. Banyak sekali Besti Onica. 17 bayi, 2 diantaranya itu adalah bayi dari hasil hubungan gelap, dan yang dua itu diserahkan langsung oleh ibunya ke saya dengan perjanjian di awal si ibu tersebut bisa mengambil anaknya itu kapan saja. Nah yang 2 itu sudah selesai urusannya, sudah diambil sama orang tuanya. Nah yang 10 itu yang tinggal bersama dengan saya yang diambil oleh pihak dinas sosial. Yang sisanya yang 5 itu di rumah sebelah. Gitu
itu yang lainnya tidak diamankan oleh pihak dinas sosial. Jadi pihak dinas sosial itu hanya fokus pada 10 anak yang hanya tinggal bersama dengan saya begitu. Tapi pihak dinas sosial tahu nggak kalau ada yayasannya dan atau rumah sebelahnya, rumah yang satu lagi? Tahu nggak Bu? Itu kira-kira. Itu mereka kan sebelum kejadian itu ada pihak berwajib yang berkolaborasi dengan Nopi. Tapi pas waktu itu pemerintah itu malah seolah nggak kenal dengan Mbak Nopi, makanya saya juga bingung gitu loh, kok bisa pemerintahnya seperti itu, pihak dinas seperti itu, padahal sebelumnya berkolaborasi untuk bikin syuting kayak gitu dengan Mbak Nopi. Oh, jadi pernah berkolaborasi juga, kerjasama seperti itu. Agak sedikit ini ya, lupa kacang lupa kulitnya begitu Besti Onichan. Oh Iya. maaf ya, maaf. Itu ada kuasa hukum ya, jadi kita tidak terlalu beda gitu. Iya. Terus ngomong-ngomong nih, dana keseluruhan yang dipakai oleh Mbak Nopi dan juga tim untuk anak asuhnya itu hasil sendiri, dana pribadi atau ada sumbangan dari yang lain? Biaya yang saya gunakan untuk mengurus semua anak yang saya urus, anak-anak yang saya adopsi itu semuanya 100% dana saya pribadi, tidak ada campur tangan dari manapun, bahkan dari pemerintah pun tidak ada. Itu semuanya 100% dana pribadi saya. Tapi ada juga yang ikut berdonasi ke yayasan. Ada beberapa, tapi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah meminta-minta, saya tidak pernah mohon ya saya minta donasinya untuk anak-anak ini, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi kan tadi anak-anaknya diambil ya ke Pinang Binsol. Nah itu gimana keadaannya di situ anak-anaknya? Kalau untuk keadaan di dinas sosial mungkin Ibu Rofiko yang lebih tahu ya, karena Ibu Rofiko juga sempat diamankan untuk dimintai keterangan ya Bu ya. Iya. Tapi dipulangkan kembali seperti itu. Ya, karena hanya untuk dimintai keterangan saja. Rupanya Bu Rofiko tidak diapa-apakan. Boleh diceritakan Bu Rofiko bagaimana keadaan di sana? Jadi menurut saya keadaan di sana itu sangat memprihatinkan karena gini, dalam satu ruangan berisi 9 bayi dan cuma 2 pengasuh, bisa dibayangkan kan gimana nggak kondusifnya para bayi-bayi itu ketika rewel, ketika pup mungkin cuman ada 2 pengasuh. Bayangkan saja, memprihatinkan banget. Terus ditambah tempat tidurnya pun cuman pakai kasur lantai biasa. Ya, sedih sekali ya Besti. Ya, apalagi kan ini bayi, Sensitif sekali ya kalau masih bayi. Tapi Bu Lini ataupun Mbak Nopi pernah menemui ke sana? kita pernah menemui yang di sana untuk menjenguk anak-anak. Ternyata pas di sana kita tidak diperbolehkan untuk melihat, bahkan untuk sekedar melihat saja tidak diperbolehkan oleh pihak. Untuk sekedar ngobrol saja kita tidak diperbolehkan, cuma hanya berbicara dengan satu komunikasi saja. Itu pun dengan dibatasi waktu. Kok bisa ya seperti itu? Iya. Sangat sedih ya Besti Onichan. Ya, bentar ya Besti Onichan. Sepertinya saya radang. Ya. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Untung ada larutan penyegar cap badak. Boleh ya. Terima kasih loh sponsor. Sepertinya radang saya langsung sembuh loh Besti. Langsung ya? Iya, betul sekali. Boleh dilanjut ya? Nah, kan teknologi sama Mbak Luki itu sempat mau ngejemput ya ke situ untuk melihat anak-anak di situ keadaannya. Kan kan nggak dibolehin ya. Itu sempat protes nggak? Kenapa Bu Lini sama teknologi nggak bisa melihat kondisi mereka di sana?
sebenarnya mau protes ya, tapi kita harus menghargai keputusan mereka dan kita juga tidak bisa mendahului yang penyidik untuk melakukan protes seperti itu, karena kan kalau kita protes takutnya nanti malah masalahnya berkemana-mana gitu loh. Takut masalah ya. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan anak-anak asuh Renopi dikembalikan seperti itu? Harusnya sih kalau misal terbukti tidak ada masalah, tidak ada indikasi yang tertuduh kepada pondok, harusnya bisa dikembalikan. Semoga saja itu. Tapi mohon maaf nih ya kuasa hukum Renopi dan juga Renopi, jikalau misalnya anak asuhnya tidak dikembalikan, bagaimana? Ya tentunya jika sampai tidak dikembalikan ke saya pasti akan sangat merasa sedih. Karena hati mana yang tidak hancur ketika melihat anak-anak yang selama ini saya urus, bahkan sejak dalam kandungan ibunya saya urus, saya temani, bahkan sampai melahirkan sesar, itu melahirkannya ada beberapa yang sesar saya temani, sampai melahirkan saya temani, saya urus anak-anaknya, sampai jika tidak sampai dikembalikan ke saya, pasti saya akan merasa sangat sakit hati dan ya sangat kecewa. Ibu mana ya yang tidak sakit hati jika anaknya diambil, Seperti anak sendiri ya ibu. tapi Renopi ada nggak yang mensupport gitu ya, mensupport kalian sekarang gitu? Ya tentunya pasti ada ya, contohnya seperti Ibu Rofiko yang selama ini membantu saya mengurus para anak-anak, Ibu Lini yang membantu semua prosedur dari semua permasalahan ini, ya dan keluarga saya tentunya. Jadi saya ya inilah orang-orang yang support saya selama ini. Benar sekali ya, punya penyemangat juga ya pastinya Renopi maksudnya. Ya, apalagi Renopi kan sebagai public figure juga ya, pasti ada yang mensupport yang dari yang lainnya. Iya, banyak sekali yang mensupport saya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya tentunya. Apa pesan, ada nggak pesan untuk yang mensupport Renopi? Pesannya saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini telah mensupport, mendukung saya, membantu saya dalam menghadapi semua permasalahan ini. Ibu Lini terutama ya, terima kasih sudah sangat membantu saya memperjuangkan keadilan, membantu saya bersuara kepada pemerintah agar anak-anak cepat saya dapatkan kembali. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rofiko juga telah merawat saya dan anak-anak selama ini. Sangat terharu ya Besti Alica. Besti Alica yang di rumah sedih gak sih lihat Renopi beserta timnya kayak gini? Semoga kita semoga suara kita terdengar ya oleh pemerintah dan juga Renopi mendapatkan keadilan secepat-cepatnya. Ya, semoga anaknya juga dikembalikan ya Besti Alica. Ya, ngomong nih sebelum penutupan ya Besti, boleh nih sedikit suara dong, boleh menyumbangkan suaranya ya di podcast kita Nanti saja ya di belakang layar. boleh nantinya eksklusif ya kembarannya Mahalini Ibu Lini di podcast Onichan. Oke Besti, Pasti penasaran dong. penasaran? Oke, mungkin cukup dari kami ya episode kali ini mengenai kebebasan bersuara. Semoga kita ketemu di lain waktu dan juga kesempatan ya Besti, bukan di lain hati ya. Betul Besti Onichan. Jangan lupa ya tonton semua episode di Onichan Podcast. Oke, yang terakhir like, Comment. and subscribe Onichan Podcast, totalitas tanpa batas. All eyes on me, 불을 질러라. Do or die, all my life. Yeah, you ain't seen nothing yet. Got them all going shush, 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 shush. Yeah, the ABYMON. Shush, 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 shush. Yeah, got them all going. 한가로워서
만든 사이 Time's up 올라가 더 꼭대기로 하늘 위로 Fly away 온 세상을 뒤집어